Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, selamat datang kembali di rumah kajian salam. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang sudah mengizinkan kita berkumpul di pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu, belajar tentang kesadaran. Dan hari ini spesial, kita juga udah mengundang salah satu sahabat kita, guru kita, Mas Sony Wicaksono. Tepuk tangan buat Mas Sony. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan beliau, menyempatkan untuk sharing bersama kita di sini. Dan di minggu pertemuan lalu kita juga udah membuka ya Mas Sony ya, tentang, tapi belum masuk ke hukum semestanya karena banyak problem ternyata ya ditanyakan. Dan video kemarin ya tanpa seizin Mas Sony saya posting di YouTube. Oh, iya. Gak apa-apa Mas Sony ya, karena biar lebih banyak yang belajar. Tapi banyak omongan yang ini nggak ya? Ada, nanti mau saya banyak dan saya balasin satu-satu komennya. Satu-satu. Dan alhamdulillah, jangan lupa tempat kita udah punya channel YouTube-nya ya, Rumah Kajian Salam. Subscribe jangan lupa ya. Like and share gitu ya. Tapi memang nggak ada editan gitu. Jadi apa adanya kita upload gitu biar konteksnya dapat. Tapi dengan harapan yang belajar udah sama-sama dewasa, sama-sama matang, open minded. Ngeri-ngeri sedap kalau buatan di luar ya. Jadi saya ingatkan buat teman-teman yang nanti nonton YouTube online-nya juga, ketika mau membuka YouTube salam, mohon baca bismillah dulu ya. Bismillah dulu, buka kesadarannya, open minded. Mungkin saja ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber di kajian salam itu bisa menabrak dogma-dogma agama yang sudah selama ini paten banget di dalam pikiran kita kan. Gitu. Jadi pengetahuan yang lama bisa disimpan dulu, kita membuka diri terhadap pemahaman yang baru ya. Jadi hati-hati juga dalam berkomentar, karena berkomentar di channel itu bisa salah paham buat beberapa orang kan gitu. Jadi mohon buat yang nonton nanti di YouTube itu lebih bisa terbuka lagi pikirannya, gitu biar lebih masuk. Tapi bersyukur banget buat teman-teman yang ada di sini, beruntung bisa langsung, kalau ada hal yang kurang paham kan bisa langsung berdialog dengan narasumber kita, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini tentang hukum semesta nomor 1 ya. Hukum semesta nomor 1 apa? Tabur tuai. Di sini ada juga yang sudah menonton sampai 20. Oh, udah. Ya, suruh pulang aja kali, udah 20 selesai. Udah 20. Tapi mungkin katanya karena pengen lihat live ya. Karena di YouTube kan beda vibes-nya dengan langsung ketemu gitu ya. Dan juga kalau di YouTube waktunya terbatas. Lengkap ya. Jadi cuma sedikit-sedikit gitu ya. Makanya ide dari kajian salam ini sebenarnya dimaksudkan biar lebih mengeksplorasi lagi, secara full dapat gitu. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi mungkin yang di YouTube itu teaser-teasernya aja. Nah, karena ada 20 tema kajian tentang hukum semesta aja, itu mungkin 2 tahun kali ya baru selesai. Karena 2 minggu sekali kan? 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa berurut dan bisa dapat lengkapnya sehingga bisa membantu hidup kita jauh lebih berubah ke arah yang lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, lebih enjoy nikmatin kehidupan. Kita doa dulu boleh? Nah, kita hening sebentar ya. Kita hening sebentar, mengizinkan hati dan pikiran kita di sini, semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan kajian di sini tolong ditaruh dulu di belakang, ditinggalkan dulu di rumah masing-masing. Di sini hanya hadir kesadarannya, pemikirannya, pemahamannya, dan juga hatinya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan segera mendengarkan uraian ataupun sharing dari Mas Sony, dan saya ingin mengingatkan bahwa mungkin 1 jam pertama adalah sharing, dan kemudian setelahnya baru kemudian tanya jawab gitu ya, biar lebih dapat waktu dulu. Dan bagi yang mau tanya jawab silahkan raise hand biar bisa dikasih mic sehingga teman-teman yang di YouTube nanti bisa mendengarkan juga pertanyaannya gitu ya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Mas Sony. Kurang meriah tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan lagi untuk kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembicaraan atau diskusi ya, ini terkait dengan hukum semesta. Saya di sini bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, hanya saya cuma membersamai aja kita belajar gitu. Jadi mungkin nanti banyak omongan-omongan saya yang salah, yang aneh, yang ini ya apa namanya juga ini apa bukan guru ya jadi itu yang pertama. Yang kedua, hukum semesta ini sangat penting bagi kita untuk kita tahu secara detail karena ya semuanya nanti bekerja berdasarkan hukum ini, dan biarlah kesadaran kita hari ini bukan sekedar pikiran gitu ya. Kalau di Al-Quran tuh 7 ayat 204 gitu ya. Jadi kalau ada Al-Quran dibacakan tuh perhatikanlah gitu ya. Perhatikan itu kalau bahasa Inggris itu dengarkan itu ada 2, ada yang namanya hear, ada yang namanya listen gitu. Listen itu lebih dalam dibandingin sekedar hear gitu. Listen itu kalau dilihat hurufnya juga berarti silent gitu kan. Jadi silent sama listen tuh hurufnya sama gitu. Jadi if you want to listen ya be silent. Artinya silent itu gelombang di otaknya itu dibikin santai dulu gitu. Sampai kita benar-benar silent baru kita bisa listen. Kalau di bahasa Inggris juga dibilang see, watch, atau observe gitu ya. Kita tuh disuruh Tuhan kalau di surat 191 tuh perhatikanlah gitu. Perhatikanlah apa yang terjadi, semua ini tidak sia-sia. Perhatikan tuh bahasa Inggrisnya observe. Jadi kalau ngeliat apa-apa tuh jangan cuma sekedar hear and see or watch kayak ngeliat film, tapi benar-benar listen and observe gitu. So everything di tempat kita itu terlibat di dalam prosesnya. Baru kita bisa mendapat hikmah. Hikmah itu adalah kesadaran yang kita bawa terus sampai kapanpun selama kita menjalani semua proses ini, baik di hidup sekarang, hidup nanti, hidup kapanpun gitu ya, sampai kita akhirnya mencapai tujuannya. Kalau bicara kayak gini harus step by step ya, nggak bisa lompat, nggak bisa cepet-cepet gitu, karena perlu waktu. Makanya Quran itu dibacakan secara tartil. Tartil tuh bukan berarti tajwidnya bener gitu. Tartil tuh artinya urut, runtut gitu. Jadi di 25 ayat 32 itu tartila, itu artinya tartil itu artinya urut, runtut, terperinci gitu ya. Jadi bagian demi bagian gitu ya. Jadi nggak bisa terus langsung loncat sini, loncat sana. Kalau saya lihat pertanyaan di YouTube misalnya baru dijelasin ini, nanyanya udah yang lain lagi gitu. Ya di surat, coba nanti dicatat surat 5 ayat 101. Kalau kamu dijelasin, tunggu gitu, jangan otaknya loncatlah kemana-mana gitu. Step by step, runtut, urut, bagian demi bagian, sehingga kita bisa dapat secara gambaran secara utuh gitu. Dan
dengarkan, tunggu gitu, tunggu gitu. Jadi artinya kalau di 75, 16 sampai 19 tuh tunggu sampai dibacakan ke dalam hatimu gitu. Ya, harus sabar. Bukan sabar tuh bukan berarti lama, tapi urut tartil, runtut gitu ya. Nah, biasakan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang hukum semesta. Nah, kalau kita bicara hukum semesta itu kita harus tahu dulu tentang esensinya gitu. Kenapa sih nanti jadi hukum semesta itu awalnya gimana gitu kan? Supaya tahu oh ini karena ini maka jadi begini. Misalnya nanti hukum tabur tuai. Kenapa kalau saya berbuat buruk kepada Abi gitu, suatu saat nanti aku dapat keburukan kembali gitu. Mungkin nggak dari Abi, dari yang lain gitu. Kenapa begitu? Kenapa ada hukum pertukaran? Kenapa ada hukum paradoks? Kenapa ada hukum law of attraction, tarik menarik? Apa? Kenapa gitu? Nah, itu tuh harus dibahas dari dasarnya dulu. Dasarnya itu Allah itu kalau di surat 24 ayat 35 ya. Ini kalau ngaji pakai catatan nggak nih? Nggak pakai catatan ingat nggak? Sekarang Bagusnya sih pakai rekaman. nulis. Nulis ya. Wa kullu sogirin wa kabirin mustator 54 ayat 53. Segala sesuatu yang besar maupun yang kecil tuh tertulis gitu. Ditulis kalau bisa. Jadi di 24 ayat 35 ada Quran nggak? Ada. Ini aku ada sih. Surat berapa? 24 ayat 35 tuh. Ya, 24 ayat 35. Iya. An-Nur ya, surat An-Nur. Ya. Ada nih. Terus Allah pemberi cahaya kepada langit. Coba. Saya ada. Oh, 2 ya, boleh. Cek. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Langit dan bumi, kemarin kita bahas langit itu apa? Langit apa langit ini? Langit biru bukan? Langit apa? Kesadaran non fisik, yaitu ada jiwa, ada roh gitu ya. Bumi itu apa? Jasad fisik. Jasad fisik itu punya kecerdasan atau kesadaran namanya otak ya. Nah, jadi langit dan bumi bukan berarti Allah cahaya kepada langit dan bumi itu bukan berarti langit itu bumi ini, bukan. Itu langitnya, langit di dalam diri kita yaitu non fisik, yaitu jiwa, roh, hati, nurani segala macam itu yang non fisik. Dan bumi itu artinya jasad fisik yang pusat kecerdasan namanya otak. Jadi oke, lanjut. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, lubang tidak tembus, ada pelita besar. Terus? Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Iya, terus? Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Walaupun tidak disentuh api. Ya. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ya. Cahaya di atasnya berlapis-lapis. Cahaya di atas cahaya. Nah, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Nur ala nur. Dan Allah memberi perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi lubang yang tidak tembus, kalau boleh handphonenya di silent ya. Oh ya, lupa tadi. Lubang yang tidak tembus itu apa? Yang seperti minyak. Mata, betul. Mata itu lubang ya, tapi tidak tembus. Ini ada lubangnya, ada di iniin kaca, ada seperti minyak. Jadi itu sebenarnya itu alarm kayaknya bangun pagi kali ya. Alarm bangun pagi ya. Pakai anduk basah aja. Pakai anduk basah biar mati ya. Nah, jadi lubang yang tidak tembus itu mata. Tapi bukan mata fisik, tapi mata batin atau mata hati. Jadi Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, yaitu kepada roh, jiwa, hati, otak, fisik,
lewat mata batin atau mata hati. Dan dibimbinglah ke cahaya, di atas cahayanya berlapis-lapis, tidak ada akhirnya, dibimbing ke arah cahaya. Jadi kita kalau bicara Allah itu cahaya di atas Cahaya. cahaya di atas cahaya. Kalau kita bicara cahaya di atas cahaya ini sebuah bahasa ya, tapi kita berasosiasi cahaya itu kayak lampu gitu. Padahal cahaya di sini lebih dalam lagi. Jadi yang disebut cahaya, Allah cahaya di atas cahaya, cahaya itu punya 4 ciri ya, atau 4 hal. Allah itu artinya sumber dari roh gitu. Sumber dari roh. Kemarin kita bicara aku satu, yaitu true source gitu. Sumber sejati. Sumber sejati. Nah, saya lagi bahas di 3 fakir tentang hakikat nabi-nabi. Boleh nanti dilihat. Salah satunya nanti akan dibahas tentang Nabi Isa gitu ya. Isa itu hakikatnya adalah part of God gitu, bagian dari Tuhan gitu, yang sudah kembali itu, sehingga dia mengatakan bahwa aku berasal dari Bapa. Itu bukan Bapak Biologis. bukan. Bapa itu artinya sumber gitu. Aba, ibu kalau bahasa maternalistik atau yang jalurnya itu wanita tuh ibu. Kalau Arab tuh abah, aba jadinya bapak. Sebenarnya itu sumber. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu diterjemahinnya jadi melenceng jauh banget. Bahwa dia anak Tuhan, bukan. Maksudnya Isa itu dan Bapa udah melebur jadi satu gitu loh. Nah, ini apa? Teaser belum keluar episode, belum syuting juga, baru ntar jam 5 syuting. Baru datang ini aja. Nanti jam 5 saya sama Abu sama Dame syuting di tentang ini, menyelesaikan. Nggak apa-apa ya, karena kita bahas sumber ya. Dan jadi, kemarin juga di mana di YouTube komen itu yang aku 1, aku 2, aku 3 sempat diterjemahkan sebagai Bapak, Roh Kudus dan apa gitu. Oh ya. Jadi mungkin ya, jadi ketika bicara Isa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang menyembah sosok Isanya, bukan. Di dalam diri kita tuh ada Isa, yaitu part of Him, bagian dari Tuhan, yaitu Roh, gitu loh. Ngerti nggak, Bu? Sehingga ketika si Roh ini sudah lebur, aku duanya menjadi aku satu, lebur ke dalam aku satu, aku dua lebur ke dalam aku satu. Ini ngomongnya saya sampai merinding nih. Ketika aku dua atau Isa di dalam diri kita sudah lebur ke dalam aku satu, lalu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gitu. Kamu tidak akan kembali kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ayo, ini dalam banget loh. Kalau nggak ngerti ini jadi musyrik, bener nggak? Nggak bisa kembali ke Bapa kalau tidak melalui aku. Aku yang mana? Aku dua. Bapa tuh aku satu gitu. Lalu diterjemahin, wah Tuhan mempunyai anak satu-satunya gitu. Anaknya disembah. Nah ini kan berapa miliar manusia. Ya, terus kita menghina lagi apa orang yang punya belief seperti itu. Padahal nggak boleh kan, di 618 itu nggak boleh menghina Tuhan orang lain. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwa ya Tuhannya itu ya kita harus hormati. Tapi itu belum sampai kesadaran paripurna. Dan apa-apa yang dikatakan Nabi Isa di dalam Injil tuh benar.
Benar itu. Aku dan Bapak adalah satu. Itu benar. Tidak bisa kamu melalui Bapak jika tidak melalui aku. Bukan akunya sosok itu yang bentuk fisiknya seperti itu, yang rambutnya panjang dan sebagainya. Bukan gitu. Bukan. Tapi aku di dalam roh, di dalam diri. Ya. Ya. Kamu tidak akan kembali ke Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti kamu harus lewat sosok Nabi Isa, bukan. Ya memang nggak bisa kalau nggak kembali, kalau nggak lewat aku dua gitu. Gitu, ngerti ya? Nah, jadi Allah itu sumber, disebut true source. Kalau disebut lagi Bapa gitu. Hati-hati nih Bapak. Bapak itu artinya sumber, bukannya bapak-bapak fisik. Nggak ada, roh itu nggak kenal fisik, nggak kenal gender dong. Ya nggak. Kita bicara Adam, Hawa, bukan gender, betul ya. Lalu cahaya itu juga berarti, jadi kalau dilihat sebagai cahaya, partikelnya itu roh gitu, partikel. Cahaya itu kan punya dualisme, sebagai partikel dan sebagai gelombang, betul nggak? Ada 3 lagi nanti aku ceritain. Cahaya itu, coba lihat cahaya ini. Kita belajar, kita observe ya, mulai memperhatikan. Cahaya itu artinya partikelnya namanya partikel. Dia punya partikel loh, cahaya. Partikel tuh, nih ngomong fisika dikit ya. Dia punya partikel, partikelnya namanya roh atau sumber dari roh kalau dalam hal ini. Gelombangnya itu ketika ini merambat, itu namanya cahaya, ya. Oke? Merambat nih, sampai di sini gitu. Sampai di Mas Abi, aku bisa lihat dia karena kan ada cahaya. Coba gelap tuh nggak ada dia, bener nggak? Nggak bisa karena rambatan cahaya dan Mas Abi ini menyetop cahaya, stopping the light sehingga kelihatan. Makanya disebut pantulan cahaya. Nanti kita bahas bahwa cahaya Allah tuh mantul, mantulnya itu pantulannya semua kelihatan. Kemanapun kamu menghadap, di situ melihat wajah Allah, hanya lihat wajah Allah susah amat, buka mata aja. Semua pantulan wajah Tuhan. Kalau nggak ada yang mengantulin, nggak ada. Makhluk itu semua pantulan cahayanya. Ya. Jadi ini satu cahaya, 2 namanya, ini partikelnya namanya roh, gelombangnya namanya cahaya. Ketiga, cahaya itu juga berarti energi. Nah, ini energi loh. Semua alam semesta ini disusun berdasarkan energi. Gitu. Ada yang energinya besar, ada yang kecil. Energi itu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah gitu. Ya. Jadi kita tuh semua energi. Allah itu sumber dari energi yang sangat besar gitu. Artinya gitu. Cahaya di atas cahaya. Jadi energi semakin besar semakin tidak terlihat gitu. Kalau mau lihat orang energi kecil, lihat aja orang suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Itu energi kecil. Kalau energi besar tuh orang yang sabar, yang compassion, yang tenang ya kadang-kadang ini, tapi tenang aja gitu, memaafkan. Energi tinggi loh justru. Kalau ngeliat orang yang kalem, yang enak, itu energi tinggi. Kalau orang ya itu energi justru yang rendah. Jadi makin energi itu makin subtle, makin nggak kelihatan itu makin besar. Padahal Allah itu sumber dari semua energi yang nggak kelihatan sama sekali. Potensinya gede banget gitu. Bom itu, zaman dulu bom tuh gede-gede, lama-lama bom tuh bom atom kecil-kecil aja udah beng meledaknya sampai luar biasa energinya gitu kira-kira ya. Nah, yang keempat adalah kecerdasan atau ya kecerdasan ini bahasanya boleh macam-macam lah gitu. Gini deh, gini. Aku bisa tahu bahwa ini warnanya hitam, ibu warnanya coklat, ibu warnanya biru, ibu warnanya merah, karena ada apa?
Cahaya. Kalau nggak ada cahaya, bisa nggak ngebeda-bedain? Nggak bisa. Kecerdasan itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita nggak ada sumber dari Tuhan, kita tuh nggak tahu apa-apa loh. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, makanya disebut bedain yang bener apa yang enggak aja. Namanya disebut Al-Furqan gitu kan, yang membedakan gitu. Nggak tahu apa-apa kita. Kalau semuanya ini tanpa dialiri oleh aliran kecerdasan sumber dari Tuhan, kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Nggak bisa beda-bedain apa-apa. Nggak tahu ya. Dan kebenaran itu makin dalam, makin nggak ada bedanya gitu. Ini tipis banget gitu. Tipis banget ya. Kayak tadi misalnya. Setelah saya jelasin begini, bisa nggak ngerti kenapa orang bisa mendoakan Nabi Isa? Dan harusnya gimana? Bisa nggak? Hah? Ketika Nabi Isa mengatakan, oh loh, Injil itu salah loh. Masa aku dan Tuhan adalah satu, itu nggak benar, itu bukan ucapan Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa itu, cuma kita belum ngerti gitu. Maksudnya apa? Ketika Sesi Jenar mengatakan, Manunggaling Kaula Gusti, Bustomi siapa? Aku dan Tuhan adalah satu, saya Siti Jenar. Siapa lagi? Al-Halaj mengatakan anak al-haq, akulah kebenaran. Ya, itu harus tahu konteksnya gitu. Bahwa akunya tuh bukan aku tiga gitu. Aku dan Bapa adalah satu, akunya bukan aku tiga, bukan aku empat apalagi. Kita selalu mikirnya itu aku empat. Yaitu badan fisik. Jadilah fisiknya yang di Tuhan kan gitu. Jadilah kita nggak langsung ke Tuhan. Padahal tiap hari kita minta jalan langsung, tapi selalu lewat perantara gitu. Nggak langsung gitu ujungnya. Ya tapi itu kesadaran itu kan ditunggu sama Tuhan. Jadi kita jangan judging orang lah. Wah kamu salah. Besok ibu tahu-tahu, aku udah tahu yang bener, aku mau kasih tahu ke temen-temenku. Ya nggak usah gitu juga gitu. Santai aja, ini berproses kok gitu ya. Tapi terakhir tuh kecerdasan. Kecerdasan itu artinya intelligence gitu. Apa namanya? Intelligence. Kecerdasan itu secara hukum dualitas berarti nggak semuanya. Kan Allah itu kan saya jelasin kemarin, Allah itu tidak terbatas. Segala sesuatu akan terjadi di dalam dia kalau dia tidak terbatas. Nggak ada yang terjadi di luar dia, betul ya? Oke? Karena kalau ada yang di luar, ada di dalam berarti terbatas kan? Betul ya? Nah ini ngomong-ngomong gini nih harus santai banget, karena kalau nggak nyampe nih, ya kan? Ya. Kalau semua di dalam dia, berarti nggak semua itu yang bagus-bagus doang, bener nggak? Yang nggak bagus-bagus juga di dalam dia kan, betul ya? Nah berarti ada nggak kecerdasan yang, kan tadi kecerdasannya tersembunyi kan? Ya kan? Ini energinya sembunyi, sumber dari roh tersembunyi itu kita nggak bisa tahu sampai kita punya proper equipment atau alat yang tepat untuk menyadari itu. Cahayanya juga tersembunyi, kecerdasannya juga tersembunyi. Kecerdasan tersembunyi itu kalau di Quran terjadi suatu distorsi atau penurunan ini ya, namanya jin. Ini juga aku belum bahas di 3 fakir nih, jadi banyak. Jin itu artinya kecerdasan gitu. Ada 2 jin itu, makanya di surat 15:26 disebut jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. 26:27 gitu ya. Artinya api yang sangat panas itu bukan api korek api, bukan. Api dari sumber energi yang sangat panas. Gitu. Yaitu dari Tuhan. Nah jin atau kecerdasan ini bisa punya 2 hal. Pertama malakut yang disebut malaikat gitu. Yang kedua adalah iblis gitu atau sayatin, setan. Di mana malakut ini masuknya ke aku 2, lewat aku 1, ke aku 2 gitu kan.
Ini nyampe nggak sih omongan sini? Nyampe ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Malakut itu kalau di surat 2 ayat berapa 32 tuh Robbana la ilma lana illa ma alamtana, aku tidak tahu kecuali apa yang engkau alirkan kepadaku gitu. Jadi malaikat itu, kesadaran malakut, kecerdasan malakut itu langsung dari Tuhan tapi lewat aku berapa? 2 gitu. Gitu ya. Kecerdasan yang mengalir dari Tuhan lewat aku 2, menguasai aku 3 dan aku 4, itu namanya malakut. Atau tunduk dan patuh gitu ya. Tunduk dan patuh gitu. Tapi ada juga kecerdasan lain yang nggak lewat, nggak tunduk patuh gitu. Lewatnya aku 3, aku 4 gitu. Makanya disebutnya Hawa gitu kan. Ini kan Adam gitu ya. Di surga yang digoda Adam apa Hawa? Hawa, bukan cewek loh. Nggak bicara cewek cowok ini. Nggak pernah di surga yang digoda Adam itu nggak pernah. Hawa yang digoda. Tapi dianggapnya Hawa tuh cewek. Adam cowok. Gitu Adam ya. cowok. Terus habis Masa itu, di roh ada gendernya? Nggak ada lah. Gitu ya. Jadi yang digoda adalah aku 3, aku 4. Itu kecerdasan yang menggoda aku 3, aku 4 gitu. Apa tuh? Keinginan, perasaan, persepsi, pikiran, memori, imajinasi. Wah, macam-macam. Konsep segala. Jadi kita tuh dapat kecerdasan dari mana? Dari aku 2 atau dari aku 3, aku 4? Menurut pendapat saya itu pasti aku 3 gitu, aku 4 gitu loh. Konsep saya nggak kayak gitu, konsep saya gini. Nah, ini bisa dimasukin itu loh tuh gitu. Iya. Tapi yang ini, hati nurani itu, itu nggak bisa dimasukin. Gitu. Kita tuh seringkali berspiritual aja pakai ini, pakai kecerdasan aku 3, 4, nggak bisa, salah pasti. Konsep jadinya gitu. Tuhan tuh konsep. Tadi kita ribut sama orang yang bilang bahwa Nabi Isa itu gitu. Tapi setelah saya jelasin begini, jelas nggak apa yang disebut Isa? Kenapa Isa ngomongnya begitu? Kenapa Isa disebut juru selamat? Jelas. Yang nyelamatin kita? Isa sebagai roh, part of him itu. Lalu di hari kiamat nanti, ya kan, Isa akan turun kembali dan berperang melawan Dajjal. Wah, udah konsep lagi, sosok Isa turun lagi, ada Dajjal turun lagi, perang gitu. Kan gitu, betul nggak? Padahal Isa yang turun waktu di hari kiamat itu hari apa sih? hari kebangkitan. Kebangkitan apanya? Nah iya, bisa hari... Ini hari apa? Bisa hari Jumat besok nggak hari kiamat? Hah? Sekarang boleh? Minggu depan? 1000 kehidupan lagi? Bisa? Ya terserah mau kapan. Bener nggak? Hari kiamat itu hari kebangkitan kesadaran. Gitu. Dimana dihancurkan semua konsep-konsep yang ada kan, kehancuran, wah hancur semua hancur. Itu konsep hancur semua gitu kira-kira gitu. Dimana semua hancur, maka ada yang bangkit gitu. Paradoks kan? Kapan tuh hari kiamat? Ketika Isa perang melawan dan menang melawan Dajjal. Iya, Dajjal kan aku 3, aku 4. Nih Dajjal namanya nih. Ini Isa gitu ya. Jadi Isa yang akan bangkit nanti itu Isa yang di mana? Di mana Isanya? Di sini. Jelas nggak?
Isa jadi juru selamat, ya iya. Iya benar. Tapi harus tahu dulu hakikatnya. Isa yang mana? Gitu. Jangan nyari Isa yang di luar. Gitu. Silakan. Berarti Dajjal yang dimaksud itu kan memang aku 3 dan aku 4 kan selama Iya. ini orang menurut dongeng doktrin dan dogma adalah one aja. Tapi kalau menurut hakikat berarti kan matanya tertutup satu hanya melihat. Ya, itu perumpamaan semua itu. Mata satu, ada yang mata berapa. Jangan terjebak ke perumpamaan. Kita tuh masuk ke hakikat apa adanya aja gitu. Karena ya kita kalau tahu begini kan bingung juga, masa Nabi Isa, Nabi Muhammad katanya Nabi terakhir, kok ada Nabi Isa turun lagi gitu. Semua tuh hakikat gitu. Dan Dajjal itu juga hakikat. Nah, tapi kan Nabi Muhammad itu kan nggak bisa jelasin secara letter luck gitu. Padahal kesadarannya belum nyampe, jadilah dibuat perumpamaan-perumpamaan gitu misalnya. Jelas ya? Jadi jangan menuhankan sosok gitu. Jangan menuhankan sosok gitu. Termasuk misalnya nanti kita bahas kok kita doain Nabi Muhammad supaya dia menolong kita di hari kiamat. Nah, itu gimana tuh? Itu makanya nanti kita harus bahas detail. Jadi kita tuh ngerti gitu. Oh, bersyafaat tuh artinya apa sih? Gitu misal. Nah, Bukan di sana. Sekarang kalau itu syafaat berarti Abu Jahal dan Abu Lahab dikeluarin dari neraka. iya. Bener? Makanya nanti kita bahas deh ya satu-satu, bagian demi bagian. Pelan-pelan ya, ingat jangan lompat ya. Jangan lompat, tartil. Ya. Sabar. Jadi ini cahaya. Jadi kalau kita bicara nanti bahwa oh ini semua diatur berdasarkan 4 itu. Cahaya, roh, ini gelombangnya, nih partikelnya, dia menyimpan energi, isinya kecerdasan. Kecerdasan tuh bahasanya genius. Bahasa Arabnya jin gitu. Jadi kalau mau, dan setan dan malaikat diciptakan dari jin, dari golongan jin gitu. Ini mau lihat setan gampang nggak? Nah, yuk ngaca aja gitu. Malaikat kalau kita bisa dialirin terus kita bersifat malakut. Makanya manusia itu roh yang sempurna, artinya kita bisa jadi setan, bisa jadi dajjal, bisa jadi iblis, bisa jadi malaikat, bisa nggak? Bisa dipakai Tuhan nggak? Oh itu lebih tinggi lagi. Ketika aku 2 udah lebur ke dalam aku 1, kita itu khalifah Allah loh. Bahkan lebih tinggi dari makanya disebutkan manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat, ya bisa. Karena potensinya itu luas banget, sempurna itu artinya gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara ini, maka kita baru bisa jelasin tentang hukum semesta gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan mungkin? Atau lanjut dulu ya? Lanjut dulu ya. Lanjut ya. Komplit. Biar 2 tahun gitu ya. Ya. Pelan-pelan ya. Bu, yang namanya kita itu dulu ya, di hidup lalu ya, kita tuh lebih punya niat untuk belajar spirituality gitu. Jadi, ada wali apa datang ke kota di Bogor misalnya. Itu bisa jalan kaki loh ke Bogor untuk ketemu dia, ngarepin berkahnya doang. Pas ketemu juga jauh gitu, nggak bisa denger. Kadang-kadang nggak bisa ngedengerin, cuman dari jauh aja udah ngelihatnya orang udah seneng gitu. Dan kita bisa berjalan berhari-hari. Jadi hidup sekarang ini sangat dimudahkan sebenarnya. Kita untuk bisa belajar, bisa lewat YouTube doang denger buka, selesai dapat gitu. Ada yang dapat, ada yang nggak juga sih, tapi at least tuh Ada yang mudah. salah paham juga ya. Salah paham gitu. Lebih mudah gitu. Makanya kalau kita bicara gini nanti agak beberapa seri gitu, kok gue belajar gini aja berseri-seri. Di hidup lalu lebih susah lagi.
untuk dapat yang kayak begini gitu loh. Ini ya. Dan nah si cahaya, nah kalau kita bicara kecerdasan, kesadaran, Quran itu kan disebut juga, Al-Quran itu misalnya, Al-Quran, Jibril itu kan juga disebutnya sebagai cahaya gitu ya. Saya di 174 tuh cahaya yang terang benderang gitu. Makanya disebutnya, ini cahaya ini disebut nur juga kan. Nur, kalau nanti kecerdasan kan ada 2 tadi ya. Apa tuh? Malakut ya, malaikat ya. Sama iblis ya. Ini kan jin ya. Malakut itu membawa kita ke nur gitu. Kalau iblis membawa kita ke nar. Nar ke nur gitu. Nah, Al-Quran itu cahaya yang terang benderang. Makanya kalau di surat 97 dibilangnya malam Lailatul Qadar itu lebih tinggi daripada 1000 bulan. Itu bukan, wah kalau saya sembahyang sekali bisa 83 tahun gitu. Bukan gitu. Artinya kita tuh dapat kecerdasan, dapat sesuatu yang sangat terang benderang. Artinya apa? Dapat kesadaran gitu loh. Oke, apa bedanya kecerdasan sama kesadaran? Kecerdasan itu masih dalam bentuk semesta gini, jin gitu ya. Begitu kita bisa menyerapnya, kita lakukan dan sudah menjadi embedded, istilah bahasa Inggrisnya itu embedded, itu udah menjadi bagian dari diri kita, itu jadi kesadaran gitu. Jadi kesadaran itu adalah kayak gini nih, kita bahas ini, ibu akhirnya bisa tahu gini, terus mancep gitu, meresap di dalam jiwa hatinya, nuraninya. Ciri-cirinya besok ditanya juga bisa jelasin ke teman-temannya, nggak akan lupa gitu. Maka itu menjadi kesadaran dan harus kita ya dilakukan gitu ya. Nah, Al-Quran itu cahaya masih dalam bentuk kecerdasan. Begitu menjadi bagian dari diri kita masuk, jadilah kesadaran atau disebut juga hikmah gitu ya. Nah, dan Al-Quran itu juga energi gitu misalnya. Jadi saya lagi nggak bicara hanya Al-Quran yang di buku, tapi Al-Quran yang lebih besar gitu ya. Misalnya Al-Quran yang di... By the way, Ibu udah bisa bedain mana mushaf, mana kitab nggak di sini? Nah, apa bedanya? Nah, kalau kitab di sini, ya. Kitab itu adanya di sini. Makanya kita semua ahli kitab, pemilik kitab. Kitabnya di mana? Di sini. Ya, kita ini kan bukan... Ibu beli handphone merek Cina aja ada manual booknya di dalam. Masa ini produk terbaik Tuhan nggak ada manual booknya di dalam, betul nggak? Nggak yang dibawa-bawa, betul nggak? Selalu ada di dalam. Makanya Nabi Muhammad ketika bilang, Zalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika dia menyebut ini, kan bukunya belum ada. Lalu tangannya kemana? Ya ke sini. Zalikal kitabul la raiba fi. Udah lil muttaqin, tangannya gini. Karena di surat 29 ayat 49, sesungguhnya ayat-ayat yang nyata ada di dalam dada atau kesadaran orang-orang yang diberi ilmu di sini. Gitu. Jadi kitab tuh di sini. Nah, kitab ini punya energi. Petunjuk itu ada energinya, ada cahayanya. Makanya orang-orang yang energinya rendah, dia tidak akan memahami kesadaran yang tinggi gitu. Dan sebaliknya, orang-orang yang kesadarannya tinggi, dia akan lebih mengetahui dan melihat hakikat keseluruhan. Jadi dia tidak terjebak kepada perselisihan, pertikaian, dan sebagainya. Dia mengerti apa adanya. Dan ketika kita membaca kitab itu dengan kesadaran rendah, ya pemahamannya sampai situ. Besok-besok lagi kesadaran ibu udah lebih tinggi nih, lewat meditasi, berbuat baik, sedekah dan sebagainya, membantu sesama dan sebagainya. Maka kita ayat yang sama kita baca, pemahamannya bisa beda nggak? Nah, bisa beda lagi, beda lagi gitu. Meskipun ayatnya itu aja kadang-kadang gitu ya.
Kayak misalnya tadi 2435 itu ayatnya dalam banget. Tapi waktu dulu kayaknya waktu SD baca ayat itu nggak dapet apa-apa, bingung malah gitu apa maksudnya. Nah, jadi kita itu selalu meningkatkan energi supaya mendapat kesadaran atau cahaya yang makin lama makin tinggi gitu, makin dalam. Nah, jadi kitab-kitab yang disusun atau mushaf yang disusun berdasarkan energi, ini disusunnya pakai energi nih, bukan hanya sekedar kitab biasa. Itu tergantung pembacanya gitu. Dan kadang-kadang kata-kata itu singkat banget gitu. Misalnya kata Tao Te Ching awalnya gini, Tao yang masih disebut bukan Tao yang sebenarnya. Udah gitu doang ayatnya gitu. Wah, tapi itu dalam banget. Gitu. Atau misalnya di Quran kata-katanya misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Cuma gitu ayatnya, tapi itu kalau dibedah dalam sekali, tergantung energinya gitu masing-masing dan cahayanya gitu ya. Nah si cahaya ini punya ciri-ciri macam-macam ya. Misalnya dia punya cahaya ini dualitas. Jadi atau bisa menjadi partikel, bisa jadi gelombang. Dia merambat lurus. Jadi namanya cahaya itu nggak mungkin belok gini Bu, dari sini belok gitu, nggak bisa. Lurus aja gitu. Makanya cahaya, kesadaran, kecerdasan Tuhan itu disebut lurus, bimbingan yang lurus di surat 18 ayat 1 sampai 3 gitu. Bimbingan yang lurus. Dia lurus aja gitu. Nah, dia juga bisa memantul. Jadi memantul nih, atau disebut sebagai refleksi gitu. Jadi atau wajah gitu. Jadi kalau cahaya itu mantul dari sini, misalnya dari sini ke sini, tek mantul. Jadi kelihatan kan ini kan. Kalau nggak ada yang mantulin, kelihatan nggak? Nggak, terus gitu ngerambat terus kan. Nah, ini nih tembok ini memantul, berarti dia menghentikan cahaya. Mantul berhenti, mantul lagi gitu ya. Makanya disebutnya cahaya, seperti bulan kan bercahaya. Kalau matahari bersinar, beda nggak bersinar sama bercahaya? Beda. Cahaya tuh memantul. Kita tuh cahaya tuh pantulan dari cahaya Allah gitu, memantul. Jadi makhluk itu menghentikan cahaya. Cuman ada yang memantulkan, ada yang menyerap. Jadi absorption. Jadi dia dapat cahaya Allah diserap aja gitu. Harusnya nggak bisa gitu. Ini kan wajah. Wajah itu harus memantul. Jadi apapun yang dapat dari cahaya Tuhan harus dipantulkan lagi. Nah, kalau misalnya nih energinya bentuknya rezeki, harus tampantulin nggak? Iya, jangan diambil terus. Makan mulu nggak buang air, sembelit gitu kan, bener nggak? Pantulin lah gitu. Kalau dapat kesadaran dipantulin nggak? Pantulin. Semua tuh kita tuh cuman pantulan, mantul, ayo mantul gitu. Gitu ya. Nah, si pantulan inilah wajah Tuhan. Yang disebut Allah itu wujud tapi maujud. Maujud itu artinya menampil, memantul gitu. Semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, semua ini adalah pantulan. Kalau nggak ada ini, nggak ada pantulannya gitu. Ya. Makanya di surat 2 115 disebut kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi kalau mau melihat Allah gampang nggak? Ya lihat pantulan, ini semua wajah Tuhan kok. Gitu. Macam-macam kan wajah Allah tuh. Wajahnya macam-macam, kelakuannya juga macam-macam, karakternya macam-macam gitu. Ya. Nah, di 2888 disebut bahwa semua itu akan binasa kecuali wajah Allah.
Jadi semua ini binasa, tapi wajah Allah nggak pernah binasa. Artinya Allah tuh selalu maujud gitu loh. Iya, selalu maujud, selalu memantul lewat makhluk-makhluknya gitu. Ya, jadi kita itu sangat beruntung, tapi belum tentu bersyukur. Gitu. Bahwa kita itu hidup sekarang ini diberi pendengaran, penglihatan, dan hati untuk melihat wujud dari wajah Allah gitu. Benar nggak? Coba, aku bisa bernapas. Napas ini pantulan dari wajah Allah loh, berasalnya dari Tuhan. Ini asalnya dari kasih sayang Allah gitu. Aku bisa ngelihat semua ini. Kita buka mata, lihat aja gitu kan. Tapi sadar nggak bahwa ini nih lagi melihat wajah Tuhan gitu. Sehingga bikin kita setiap saat bisa bersyukur gitu. Iya, kok aku pengen ketemu Tuhan. Aku ini sibuk mencari Tuhan, padahal setiap hari melihat wajah Tuhan gitu. Lucu juga ya. Wah pengen gitu ketemu Allah gitu. Pertemuan dengan Allah kalau di 1810 gitu. Liko Allah apa? Liko ya kalau bahasa Arabnya. Aset tuh ngerti bahasa Arab. Liko mengharapkan pertemuan dengan Tuhan. Semua ditutup-tutupin, semua pengen ketemu. Padahal ini semua wajah Tuhan. Kamu itu tidak pernah akan bertemu Tuhan dalam wujud yang utuh. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. 42 ayat 11. Nggak mungkin bisa. Yang kamu akan temui itu wajahnya, pantulannya. Gitu. Sampai kapanpun nggak mungkin Allah tuh dikonten atau konten itu apa? Dibungkus menjadi sesuatu sehingga kita bisa lihat wajahnya utuh. Berarti kita ada di luar Tuhan dong. Berarti Tuhan terbatas dong. Padahal kita ini di dalam Dia gitu, di dalam aku satu. Kalau Dia nanti di sana lagi, di dalam aku satu gitu. Yang kemanapun kita melihat di situ ada wajah Tuhan. Hatimu tergetar nggak waktu melihat wajah Tuhan gitu. Dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati nih 1678. 2378. 32 ayat 3 ayat 29. 32 ayat 9 apa 32 ayat 9? Nah, inilah salah satu. Itu diberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Karena kenapa? Karena dengan diberi pendengaran, penglihatan, hati, kamu bisa melihat wajah Tuhan dimanapun kamu menghadap. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Stopping the light. Kalau Allah sumber dari cahaya, apapun yang dilihat adalah apa yang menghentikan cahaya. Gitu. Dan karena sumber, maka kita tuh awalnya satu gitu. Awalnya satu. Jadi kalau di surat 4 ayat 1 dibilangnya, kamu itu diciptakan dari sesuatu yang satu gitu. 41 atau 7189 nih, nggak salah. 4 ayat 1. Iya, 4 An-Nisa ayat 1 tuh kamu awalnya tuh diri yang satu, karena satu kan. Satu kecerdasan, satu cahaya, satu energi, satu dari sumber roh yang sama. Kita tuh semua sumber rohnya sama loh. Jadinya beda-beda aja, agama beda-beda. Apa kita berasal dari sumber yang sama dan akan pulang ke sumber yang sama. Nasibnya yang beda, Mas. Nasib ya. Kalau nasib kan tergantung perbuatan. Kita berdua ya. Nanti gitu dihukum. Ini kita belum masuk ke hukum nih, baru basic-basicnya dulu. Fondasinya dulu ya. Ya. Jadi satu awalnya, tapi akhirnya kalau cahaya tuh ada prinsip namanya dispersi. Dispersi itu artinya apa? Dispersi. Nah, yang kalau ibu lihat pelangi, sebenarnya itu ada satu cahaya yang des gitu terus jadi mejiku hibi. Kalau kita taruh cahaya, kita tembak ke prisma,
Jadi cahayanya warnanya macam-macam gitu. Cahaya Tuhan itu satu jebret, tapi begitu dispersi atau terpancarkan di alam semesta ini, jadinya beda-beda banyak banget. Magic Cube ini kan cuma dikit, ini bisa banyak banget, nggak terbatas, karena sumbernya nggak terbatas. Kita tuh nggak ada yang sama, gitu. Makanya ada hukum di 20-an, hukum perbedaan. Semua tuh beda, unik gitu. Hebatnya itu, nggak ada yang sama. Anak kembar aja nggak sama. Gitu. Nah, intinya kalau kita tahu hukum cahaya dan kita biasa foto-foto pakai handphone, foto pakai handphone nih, jangan di sini deh. Kenapa nggak kelihatan, gelap? Backlight, backlight. Backlight. Backlight itu apa sih? Hah? Nah, membelakangi cahaya. Udah tahu cahaya, kita hajar lagi pakai cahaya. Gelap jadinya. Jadi kegelapan itu timbul bukan karena nggak adanya cahaya, tapi cahaya kita melawan cahaya Tuhan. Ya. Jadi ketika ada aliran Tuhan masuk, kita melawan, jadilah kegelapan itu. Jadilah disebut sebagai darkness. Darkness itu kan backlight sebenarnya. Jadi cahaya Allah tuh harus diikuti, jangan dilawan. Lawannya pakai kesadaran juga di aku 4, aku 3, aku 4 itu gitu loh. Gitu. Jadilah kita gelap. Gelap itu kalau buat saya bukan ketiadaan cahaya, bukan, tapi cahaya yang kita lawan dengan cahaya. Jadilah gelap. Dan Allah itu nggak pernah maksa. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sifat kasih sayang itu nggak pernah maksa loh. Tapi menunggu di hari kiamat, hari kebangkitan kesadaran gitu. Bukan ketika semua hancur, enggak, ditunggu aja sampai sadar gitu. Itulah kasih sayang. Tapi di tengah nunggu itu kan kita ada di neraka melulu tuh. Enggak sih? Penuh penderitaan tuh gitu. Ya itu salahmu sendiri gitu. Salah saya juga gitu kan. Jangan cuma. Saya juga ikut bagian dari itu sih. Gitu kira-kira. Jadi jangan backlighting. Apapun cahaya yang dialirkan, kesadaran dialirkan, ikuti. Ikutilah petunjuk gitu. Ikuti petunjuk berarti petunjuk dari mana? Aku 1 menuju aku 2 diimplementasikan di aku 3 dan aku 4 gitu. Jadilah kita selalu hidup disebut sebagai mengikuti cahaya. Atau di Quran misalnya, coba Mas Abi baca deh surat 6122 deh, supaya kalau ini baca aja nggak apa-apa. Surat berapa Mas? 6122. 6122. Surat 6122. 6122. Iya. Kartu kredit bisa. Oh 6. 6122. Iya, 6 ya. 6. 122. Oke. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Oke, sorry. Orang yang sudah mati lalu kami hidupkan. Yang mati apanya? Hah? Yang mati apanya? Fisik boleh. Kesadaran di aku berapa? Pinter. Jadi orang disebut mati syahid itu ketika mati, yang mati apanya? Jasadnya dan ulang ya. Ya, pelan-pelan ya. Orang yang mati sak jeruning urip. Kalau kata Pak Kojim tuh. Apa sih artinya mati sak jeruning urip? Mati ketika masih hidup. Yang mati apanya?
ininya. Iya, mati. Matiin dulu ininya gitu. Ya. Lalu disebut sebagai mati syahid. Syahid itu artinya dia mati. Syahid itu artinya apa? Bukan. Menyaksikan. Jadi ketika keinginan, perasaan, persepsi, emosi, pikiran, emosi, sensasi, imajinasi segala macam mati, maka dihidupkan. Coba baca lagi. Dan kami beri dia cahaya. Enggak, ulangi, Oh, ya. ulangi. Sorry. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Nah, dihidupkan apanya? Kesadaran apanya? Aku berapa? Nah, ini dihidup. Ininya mati. Berarti yang mengendalikan dirinya apa sekarang? Ya, roh. Roh yang dialiri oleh apa? Enak kan belajarnya kalau kayak gini? 1, aku 2, aku 3, aku 4. Begitu aku 3 dan 4 dialiri oleh roh, dia hanya syahid. Syahid itu apanya? Menyaksikan. Kalau menyaksikan melakukan enggak? Enggak. Yang melakukan siapa? Gitu. Lalu kami lanjut Mas dari awal, sorry. Dan kami beri dia cahaya yang membuat cahaya itu artinya apa? Kecerdasan, kesadaran, dialirkan. Karena aku 3, 4-nya mati, aku 2-nya hidup, dialirkan cahaya. Nah, terus yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang-orang banyak. orang banyak Ya, yang masih sama belum. dengan orang berada dalam kegelapan. Ya, sama tuh artinya aku 4-nya sama. Nggak terus jadi kayaknya lo glowing deh sekarang gitu. Pakai skincare apa gitu. Nggak ada perubahan, aku 4-nya mah sama aja. Tapi dalamnya berubah. Jadi kalau mau berubah jangan berubah luarnya, Bu, Pak. Cara pakai bajunya dirubah. Cara pakai ininya dirubah. Wajahnya dirubah. Yang dirubah apanya? Dalamnya. Gitu. Dalamnya. Ya. Supaya bisa dialiri oleh cahaya. Itu namanya udah mati syahid. Mati syahid itu bukan berarti di kuburan, enggak. Orang mati syahid itu hidup loh. Kalau di surat 4 ayat 69 tuh hidup. Apakah kamu mengira orang mati di jalan Allah itu mati? Enggak, dia hidup. Karena dia mati. Aku 3, aku 4-nya, tapi aku 2-nya hidup. Ya aku 4-nya masih hidup sebenarnya. Cuman udah dikendalikan oleh sumber dari kehidupan, yaitu Tuhan gitu. Terus lanjut Mas. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi yang nggak bisa keluar tuh yang masyarakat manusia itu nggak bisa keluar. Tapi kalau orang udah dimatikan dan dihidupkan dan diberi cahaya, maka dia akan Dia akan terus berjalan di tengah masyarakat manusia. Jalannya ngapain? Apa dia jalan-jalan gitu? Enggak, dia memantulkan cahaya kan. Dia memantulkan cahaya itu kepada sesama gitu. Nah, coba surat 5 ayat 15 sampai 16. Surat 5 ayat 15 sampai 15 16. sampai 16. Wahai ahli kitab, sungguh Ahli kitab tuh siapa? Kalau kita kan ahli kitab tuh orang Kristen, orang Yahudi. Jadi ahli kitab tuh siapa? Ya kita punya kitab kan? Ya. Terus sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Rasul tuh utusan. Menjelaskan kepadamu banyak Sebentar ya, hal. Ya. di ini dulu ya. Di-clearkan dulu ya. Rasul ya. Apa, gitu. Oke, baca dulu terus. Rasul telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Iya.
dan banyak pula yang dibiarkannya. Hmm. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya dari Allah bentuknya apa? Rasul, utusan. Dia bukan berarti glowing terus. Karena yang dibawa apa? Dibawa kesadaran, kecerdasan. Iya. Gitu. Nah, terus Ayat 16 nih. tadi Tadi Rasul juga kitab yang menerangkan, kitabum mubin. Jadi kalau dibilang kitab yang berjalan, yaitu manusia wujudnya gitu, bukan buku, bukan. Buku ditanya nggak bisa jawab, Bu. Gitu. Terus Dan isi kitab yang dibiarkannya juga. ya nggak semua dijelasin, Dijelasin. tergantung kesadaran yang menerima. Terus Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. nah, Dengan kitab itulah Allah dengan memberi- kitab itu tuh kitab apa? Nah, wujudnya manusia kan, dengan si orang itu, betul nggak? Terus Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ya, ke jalan keselamatan. ya. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, jadi lewat manusia-manusia yang sudah diberikan aliran itulah Allah memberi petunjuk. Siapa manusia itu? Coba 22 ayat 75. 22 ayat 75. Al-Hajjah ayat 75. Surat 22 ayat 75. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Nah, dari malaikat dan dari manusia. Tadi manusia yang sudah dialirin aliran malakut, yaitu sudah tidak terpengaruh lagi oleh aku 3, aku 4, dia sudah ada di sini. Ini jadi apa habis itu? Jadi utusan yang memberi cahaya kepada sesama gitu. Gitu. Pada sesama. Gitu. Ya. Boleh, boleh. Untuk Al-Baqarah ayat 154. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, namun sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Nah, saya waktu dalam pengajian doktrin dan dogma dibilang ini para wali-wali Allah, makanya kenapa kita harus tabaruk ke makam-makam ziarah. Itu yang dibilang. Nah, Kan itu. tadi Mas Sony bilang mati saya itu kita kan. Kita ya Kalau mereka ya terserah aja. Kan ada orang kan kesadaran kan berlapis-lapis. Makanya tadi cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya itu kesadaran tuh makin lama makin di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Tapi kita jangan mau menyalahkan orang-orang atau yang masih di kesadaran situ, gitu kan? Karena semua kita tuh satu kok. Jadi saya sama semua orang, semua ini kita tuh satu. Kalau satu ada orang seperti itu harus diapain? Digebugin? Kan enggak. Didoain aja udah gitu kan, kita juga dia. Kamu tuh aku yang lain gitu. Gitu. Ya, jadi mati syahid itu bukan berarti kita tuh jangan terjebak pada sosok deh. Sosok tuh sosok gitu, kayak tadi aja Isa saya bilang terjebak pada sosok. Padahal kan enggak harusnya gitu misalnya. Wali apa, akhirnya kita jadi menuhankan manusia gitu. Itu bahaya sih. Kita nggak akan pernah sampai kalau kita menuhankan sosok atau bergantung kepada sosok. Gitu. Saya udah bahas tuh di Gia Fakir judulnya guru spiritual sama sahabat spiritual tuh bedanya apa? Kita tuh bersahabat aja. Jangan ada guru murid gitu. Nggak enak. Nanti Mbak ketemu saya di klub lagi disco, terus Mas Sony nggak bener nih. Karena yang begini dilihat ya, sosok. Gitu.
Gitu. Bukan ininya gitu, bukan dalemannya gitu. Jadi itu contoh aja ya. Nah, jadi bukan mati, orang yang syahid itu bukan mati tapi hidup di sisi Allah. Di sisi Allah itu artinya udah di aku satu gitu. Karena atau paling enggak aku dua lah gitu ya. Aku tiga, aku empatnya udah mati, syahid. Mati dan dia jadi syahid, artinya menyaksikan. Itu udah tidak melakukan lagi apapun tapi semua itu aliran dan menyaksikan aja. Tuhanlah yang melakukan apapun terhadap diri dan keberadaannya gitu. Yang tadi yang ibu baca itu surat ya atau nanti di 4 ayat 69 70 juga ada gitu. Jadi akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, nabi dan sebagainya, mereka itu teman sebaik-baiknya. Jadi kan hukum frekuensi terjadi. Jadi kita tuh hukum frekuensi nanti terjadi, sejenis menarik sejenis gitu, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira mengenai cahaya ya. Ada yang pertanyaan lagi nggak? Silahkan. Ini kita masih memperkuat fondasi kita dulu ya, supaya nanti landingnya atau take off-nya jadi lebih enak. Silahkan dulu aja. Gini aja deh. Saya mau menanyakan yang tentang tadi disinggung di 3 fakir itu tentang fungsi guru ya. Guru itu kan dan sahabat di situ dibahas Nabi itu tidak pernah menyebut dirinya guru, tapi sahabat. Nah itu fungsinya itu hanya mengantarkan kita menuju bertemu dengan guru sejati kita. Ya, nah, betul. Kalau dikaitkan dengan kesadaran itu berlapis-lapis, apakah setelah bertemu dengan guru sejati kita itu udah nggak butuh guru lagi karena kita menggali sendiri kesadaran sejati itu yang sebagai gurunya kita, atau seperti apa? Gini Bu, ketika ngalamannya gini ya. Ketika kemudian saya bertemu guru sejati itu akan nunjukin guru yang di luar juga nanti, tapi yang beda gitu. Misalnya gini, kamu belajar sama ini ya, gitu. Oh iya, oke. Terus saya harus belajar sama dia, tapi di titik tertentu saya tidak tergantung sama dia gitu. Suatu saat gini saya lepas sendiri. Jadi ketika murid siap, guru akan iya. Ketika murid siap, guru akan datang. Kalau murid sudah siap, guru akan ulang. Akan pergi. Ketika murid siap, guru akan Datang. Tetapi ketika murid sudah siap, guru akan pergi. Gitu. Menyambungkan yang tadi berarti sama aja kayak yang menyusui 2 tahun itu ya? Menyusui 2 tahun. Yang Al-Baqarah 230 sampai 46 ayat. sama aja kita antara sahabat dan sahabat ini, jadi kayak pertemuan ini. Iya, jadi kita itu karena kita kan satu, Bu. Bapak ya. Jadi kalau kita satu berarti kita tuh saling asah-asih asuh gitu loh. Jadi mungkin di sini saya bicara gini tuh karena aku tuh merasa bahwa teman-teman ini semua tuh aku juga gitu loh. Jadi aku tuh punya kayak semacam tanggung jawab, quote unquote, atau misalnya tugas atau apapun untuk membersamai seluruh roh-roh Tuhan ini supaya kita tuh sama-sama pulang gitu loh. Karena kita tuh satu gitu loh. Wah, itu enak banget tuh kalau kayak gitu rasanya. Jadi, tapi jangan sampai kita saling tergantung gitu. Makanya tadi saya bilang ketika murid siap, guru akan datang. Tetapi ketika murid sudah siap, guru akan pergi. Karena ujung-ujungnya kita tuh harus merdeka gitu. Jangan terbelenggu oleh apapun termasuk konsep guru segala macam. Gitu. Bisa begitu, bisa juga enggak, tergantung aja. Iya. Nah,
Tapi guru yang sebenarnya adalah guru yang nggak mau digandolin gitu. Ya. Jadi dia akan membuat muridnya menjadi semakin independen bukan dependen gitu. Ya. Dan nggak ada guru murid juga, kita bersahabat aja. Orang Nabi Muhammad aja manggil teman-temannya sahabat kok, bukan murid. Siapa lu gitu, ya kan? Dia manusia yang seperti itu aja, bersahabat aja yuk gitu. Ada egalitarian gitu, persamaan gitu loh. Memang roh itu sama kok, nggak ada yang beda satu sama lain. Maksudnya nggak ada yang satu lebih spesial dibanding yang lain, nggak ada kok. Satu gitu. Jadi guru itu kan berasal dari kata gu dan ru. Gu itu gelap, ru itu terang. Jadi yang membawa kita dari gelap menuju ke zulumati ilan nur gitu. Kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 257. Jadi visi misi Allah adalah untuk membawa orang dari kegelapan menuju kepada keterang benderangan, artinya kesadaran yang utuh gitu, kira-kira gitu. Makanya kalau saya suka bilang di Tiga Fakir itu, kalau guru itu misalnya ini cahaya Allah gitu ya, saya sama Mas Abi gitu ya. Guru, jangan nyari guru yang carilah guru yang ini cahaya Allah, nah gini nih. Saya ngajarinnya gini nih Mas Abi. Jangan lihat gue ya, lihat ini gitu. Nanti Mas Abi ambil deh, coba ambil. Nah, kalau Mas Abi ambil, dadah gitu. Mas Abi silahkan berjalan lagi. Tapi banyak guru yang nggak gini, tapi gini. Nah, nih tuh. Yang dilihat siapa? Nah, gurunya. Gurunya dikultusin. Apalah turunan Nabi Muhammad lah, Habib lah, apalah apa gitu. Lama-lama ini ceramah dia, cahayanya ditinggal. Lain kita berdua ini udah kemana nggak tahu tuh, dibuang tuh. Jadilah kita perbudakan spiritual, betul nggak? Nyari barokah lah, ngerokok-rokoknya setengah direbutin lah, apalah terus. Tangannya dicium. Dan dipertuhan lagi, betul nggak? Sama kita. Dipertuhan, bener nggak? Betul. Dipertuhan, jadi kita jadi itu besar tuh, karmanya gede banget. Jangan yang kayak gitulah, kita bersahabat aja. Makanya nggak usah panggilnya Sony gitu. Kalau jalan ketemu di pasar, gimana ya Son gitu aja, udah nggak usah panggil Mas, Ustadz. Kiai Nggak pantas. Nggak pantas. Cukuplah Allah sebagai yang mengakuinya. Di An-Nisa 24 166. An-Nisa ayat Tapi mereka 120. Ya nggak apa-apalah. itu yang aku jadi perdebatan dengan my husband because Adab kepada guru. yes. Ya nggak apa-apa. Biar aja nggak apa-apa. Kita merubah orang kalau nggak bisa dengan kata-kata, dengan vibrasi aja. Gitu ya. Jadi di 4166 cukuplah Allah yang mengakuinya. Kita tuh nggak perlu pengakuan orang lain kali gitu. Nggak usah dibilang ulama lah, apalah, nggak usah lah gitu. Katanya kalau tidak menghormati kita akan tidak bisa. Nggak apa-apa, biarin aja itu. Biarin aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Santai aja, ya. Gimana Mbak? Sorry. Ya, oke. Ini satu dulu nih. Satu dulu nih ya. Kita bebas aja kok. Mau motong mau apa silakan. Nih, Nah, terusin, Mbak. silakan. Kalau nggak bisa jawab ya aku bilang nggak tahu gitu kan. Saya mau nanya gimana ciri-ciri orang yang memang digunakan oleh Allah, yang selain ciri-ciri secara general, secara logik kita bisa lihat mungkin mereka udah nggak hitung-hitungan untuk masalah kebaikan, udah lost semua, udah lepas semua, udah nggak ada yang masuk apa semua, mungkin itu secara umum. Tapi ciri-ciri yang sepanjang kehidupan Mas Sony baik dulu maupun sekarang yang terasa gitu bahwa ini lagi digunakan oleh Allah.
Gini Mbak siapa namanya? Ratih. Mau jawab yang hakikat atau yang biasa-biasa aja? Hah? Kalau yang biasa-biasa aja, biasanya cirinya nggak minta upah. Upah tuh bentuknya apapun, penghormatan, materi, apapun gitu. Nggak minta upah. Makanya di surat 36 ayat 21, 3621, Surat Yasin. ikutilah orang-orang yang tidak minta upah kepadamu. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi gini, misalnya gini, Mas Abi dengerin saya nggak minta upah sama Mas Abi. Saya nggak minta upah apapun, termasuk penghormatan apapun. Mas Abi nggak manggil saya Sony lah, apa namanya, Cok lah, apalah, terserah. Nggak masalah. Nggak perlu dipanggil, wah, kalau nggak dihormatin, nggak diapain gitu, nggak usah gitu. Nah, ketika saya sudah seperti itu, saya lepas dari semua aku 3, aku 4, saya lepas semua. Nggak ada harapan, kepentingan, keinginan, apapun gitu. Nah, dialirin lah saya dari aku 1. Dan ini semua orang bisa nggak? Bisa. Jangan bilang, wah aku nggak bisa tuh kayak gitu. Nah itu belenggu di aku 3, akhirnya nggak bisa beneran. Bisa. Masuk aku 1, perkataanku hanya aliran, diterima sama Mas Abi. Waktu aku dialirin aku 1, aku ikut belajar nggak? Ikut. Aku kalau ngomong di 3 fakir apa, dikira aku udah tahu sebelumnya, itu enggak, beneran deh. Itu begitu tag, kita topiknya apa gitu. Sehari tag bisa 8 episode, kita mau ngomong apa nih? Nggak tahu gitu. Itu kan dialir lagi kan. Jadi aku nggak bisa bilang, itu saya, enggak gue banget gitu. Jangan diklaim gitu. Wah itu gue hebat lah, apa, udah, jangan. Ngalir nih, saya nggak minta upah nih. Yang belajar siapa? Mas Abi apa saya? Hah? Dua-duanya. Jadi ketika Allah mengaliri saya lewat ke Mas Abi atau sekarang kayak gini, aku ikut belajar loh Bu, gitu. Makanya kita bersahabat aja. Aku tuh ikut belajar gitu. Aku juga nggak tahu gitu, ini dialirin apa, ya udah alir aja gitu. Dan jangan terus, Sony ini gini, ngapain gitu loh. Orang dia cuma dapat aliran doang gitu. Kita semua fokusnya ke Tuhan aja gitu, jangan ke sosok gitu loh. Ya, itu nggak boleh minta upah. Itu yang pertama. Kedua, apa yang diomongin orang ini itu bukan sesuatu yang baru buat saya. Itu sesuatu yang saya udah tahu. Dia cuma mengingatkan aja everything that you already know in your spirit. Orang ini cuma ngingetin lagi gitu. Bukan ngasih tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Makanya Rasul itu pemberi peringatan. Bukan pemberi ilmu. Kan diingetin lagi. Apa yang saya omongin ini udah tahu nggak sebelumnya? Hah? Belum ngerti mungkin iya, tapi udah tahu loh, belum sadar aja. Tahu sama sadar tuh beda. Kayaknya setelah diomongin tentang Isa itu bagian dari Tuhan sendiri ngomong kayak gini, ini nih yang gue udah tahu nih gitu. Nah, oh gitu kan? Oh itu kan udah tahu sebelumnya. Bener nggak sih? Saya ngomong gini nih, ibu-ibu udah tahu kok gitu. Aku cuma ngingetin aja. Something that you already know but you don't have the consciousness aja gitu, nggak punya kesadaran aja gitu. Makanya jangan pakai konsep. Kalau ditutup konsep, diblok nih kesadaran ini gitu. Lepas aja udah gitu, santai aja. Gitu. Itu ciri-cirinya juga. Jadi seseorang yang bisa memberitahu sesuatu yang aku sebenarnya udah tahu, dia cuma memberi peringatan kepada aku, begitu aku santai, lepas, nyantai, bahagia. Ya, itu bener tuh, gitu. Pengen diomongin tuh bener tuh. Mancep tuh udah, gitu. Gitu, Mbak. Jawabannya kira-kira. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lain? Yang belakang tadi siapa? Ya. Sorry.
Jawab nggak pertanyaan saya tuh? Ya, Bu Nadia. Oke. Yang tadi yang pas bagian Pak bulan sebenarnya ini kalau yang saya kadang-kadang bukan sekedar bulan tapi kadang bareng-bareng gitu. Bareng-bareng? Bisa jadi Ya. sama-sama jadi guru, jadi murid, jadi lu dapat part apa, gue dapat Iya. part apa. Enak kan kayak gitu? Karena Iya. seperti yang kata Rumi, kesadaran itu seperti cermin yang berat. Mozaik. Jadi, ya, Mozaik ya. lu punya apa, dia mimpi. Iya. Iya, bener. Nah, banyak kan udah jadi pembicara ustadz gitu, penyakitnya nggak mau dengerin orang. Apalagi siapa lu nasihatin gue. Nah, padahal yang nasihatin tuh bisa dari aku satunya dia loh, aliran. Bisa nggak? Ada orang di jalan gitu, toto dialirin aku satu nasihatin saya, kamu harus gini nih. Nah, ayo. Jangan dilihat yang ngasih tahu, unzur man kola wala tanzur man kola. Jangan melihat apa ya, siapanya, tetapi apanya yang dialirin gitu. Gitu. Nah, konsep itu memblok. Makanya jangan pakai konsep. Ayo Mbak. Oke. Ya, Bu Nadia silahkan. Kalau saya cuma pertama mau refleksi aja. Dulu saya sempat bingung ketika baca Al-Quran itu. Saya berpikir kan kalau Al-Quran itu kan universal. Jadi dari zaman dulu sampai kapanpun kan pasti sama. Cuma kok kayak ada ayat-ayat baru, perasaan gitu loh. Perasaan kok nih nggak pernah tahu ada ayat-ayat gini. Jadi tadi kayak refleksi aja, oh berarti mungkin ya, mungkin dulu saya bacanya waktu saya masih SD gitu, masih ini, jadi kayak sekarang refleksi. Sempat saya tuh pikir karena Tuhan Maha Kuasa, jadi Al-Quran dirubah, manusia juga nggak tahu gitu kalau ada hal-hal yang baru, misalnya cloning atau apa, oh ini mirip ke ayat cloning gitu, nanti ada apa lagi, ada ayat yang dirubah lagi, tapi semua manusia nggak tahu. Tadinya saya berpikir gitu. Itu yang satu. Yang kedua mungkin menangkap yang pertanyaan Mbak tadi, kadang-kadang Mas ada perasaan gini, mau ngomong atau mau ketemu sama orang, kok ini orangnya kayaknya enak banget ya gitu, tanpa melihat fisik itu hitam atau putih, cakep atau enggak gitu, kayak ada cahaya apa gitu di orang itu termasuk nggak sih feeling kita, auranya itu yang kedua ya. Yang ketiga masalah jin sama setan itu Mas, saya masih bingung terhadap sosok iblis atau jin atau setan gitu, karena saya sendiri beberapa kali suka mengalami gitu, diganggu gitu, tapi tidak dalam konteks atau dalam keadaan memikirkan sama sekali. Lagi nonton misalnya sama teman-teman di kos, lagi nonton lucu-lucuan gitu, tiba-tiba salah satu teman saya datang bawa makanan gitu, terus kita tuh sama-sama lihat gitu, ternyata dia ada juga di sebelah kita gitu. Nah kayak gitu itu apakah benar atau gimana, apa kita berimajinasi atau gimana gitu, atau itu sosok yang mana gitu, di 3, 4 atau apa gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Jadi aturan-aturan Allah itu nggak ditambahin, nggak dikurangin, nggak dirubah gitu. Dari dulu ya itu aja, nggak akan berubah sampai kapanpun. Kalau Allah ngerubah-rubah revisi peraturannya itu kan jadi repot ya. Ada adendum, ada apa, kan repot. Nggak, aturan Allah ya begitu aja. Makanya nanti kalau belajar hukum 20 itu ya aturan Allah ya itu gitu, nggak akan berubah-ubah. Ketika ditanya mungkin nggak Mas hukum 20 jadi hukum 40 gitu, ya nggak tahu ya, saya bilang itu sih yang saya dapat alirannya gitu, dan nggak tahu gitu. Cuman ya itu nggak berubah. Yang kedua tadi masalah apa tadi, masalah kedua itu? Oh tadi aura ya. Jadi orang tuh kelihatan dari vibrasi. Jadi nanti kita bicara hukum vibrasi ya. Jadi we are a vibrating things in the vibrating universe gitu. Kita itu makhluk bervibrasi di alam semesta yang bervibrasi. Pernah ngelihat foto anak Israel lagi anak Palestina habis dibom gitu, rasanya gimana? Sedih. Itu ada vibrasinya nggak foto itu? Ada. Ketika kita ngelihat foto yang indah kayak di Swiss itu ada vibrasinya nggak? Yang orang juga gitu. Jadi semua tuh ada vibrasinya. Tanaman apa semua tuh ada vibrasi. Termasuk orang.
Orang itu punya vibrasi, ada yang tinggi, vibrasi tinggi misalnya rasanya tenang, damai, bahagia, enak, lembut, sabar, penyantun. Tapi kadang-kadang kalau marah dia tegas, nakutin juga misalnya gitu kan. Tegas gitu orangnya gitu. Itu vibrasi. Tapi ada orang yang gue ngeliat lu belum ngomong belum apa kayak rasanya gue sebel banget sama lu, nyebelin deh lu gitu. Pengen gue gitu. Kemarin waktu pelantikan Presiden Wapres ada nggak tampang yang kayak gue ngeliat dia aja udah sebel banget gitu. Gak usah sebut nama ya. Mana yang kelihatan enak tampangnya, mana yang kelihatan kesel banget ngeliatnya. Padahal lu nggak ngapa-ngapain, lu ngomong juga enggak gitu. Tapi gue kesel aja, vibrasi lu jelek banget sih gitu loh, kira-kira gitu. Ya nggak, bener nggak? Mana kan rasa gitu kan? Begitu diliatin, gitu pada gitu semua. Kan vibrasi nggak enak gitu, ya kan? Orang semua bervibrasi, makanya apa yang ada di dalam dirimu adalah apa yang keluar dari dalam diri kamu gitu. Ketika ada kopi gitu, saya pakai baju putih, celana putih, ada kopi di pinggir meja, kesampluk, bahasa Jawanya kesampluk tuh, senggol, terus jatuh, terus baju saya jadi kena kopi, jadi hitam, ya karena isi gelasnya kopi gitu. Kalau isi gelasnya tuh air putih kan, baju saya nggak kotor. Jadi kalau ada orang begitu, karena yang di dalamnya begitu. Bukan karena pengaruh dari luar ya nggak? Nah gitu, jadi apa yang ada di everything is happen in the inner world first, baru ke outer world. Jadi di dalam diri kita dulu, baru keluar gitu. Kira-kira gitu. Itulah yang memvibrasikan sesuatu. Yang ketiga, tadi, jadi gini, jin itu adalah kecerdasan tersembunyi. Bisa dalam bentuk aliran dari Tuhan yang dari aku satu, yaitu malakut, bisa juga yang di luar dan mempengaruhi aku 3 dan aku 4, itu namanya iblis dan syayatin atau syaiton. Itu kecerdasannya, ya. Wujudnya ada nggak? Ya ada wujudnya. Ngaca aja kalau pagi gitu. Nah, yang disebut makhluk-makhluk itu, kita ini aja punya badan nih, kita punya badan. Badan kita nih ada 7 lapis. Ada badan eterik, badan ini, badan energi, badan macam-macam yang kalau waktu mati itu belum tentu ambiar semua gitu loh. Nah, jadi ada orang yang kalau udah mati tapi kok ada rasanya masih ada dia di sini. Ya masih ada karena badan tertentunya belum ambiar gitu kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi dia ada di sini, tapi itu bukan setan, itu apa sih bedanya, tahu nggak sih? Setan itu kecerdasannya. Makhluknya itu bisa apa aja, bisa manusia, bisa makhluk di dimensi beda gitu. Disebut hantu kayak apa gitu. Beda, hantu itu adalah wujud makhluk nih. Kita ini kan hidup di dimensi yang macam-macam dan saling berintervensi. Jadi bukan berarti misalnya di sini ada makhluk, di sinilah alam manusia, nanti alam yang lebih tinggi di sana gitu. Enggak, ini saling di satu, istilahnya overlapping gitu. Gitu. Dan ada 365 dimensi yang kita sebut, wah dewa gitu. Dewa itu kan juga makhluk Tuhan juga. Dewa dituhanin. Enggak, dewa tuh di dimensi lebih tinggi gitu loh. Tapi bukan, dia bisa dipengaruhi oleh setan dan malaikat juga enggak? Ya bisa. Jadi setan itu bukan sosok, tapi sifat kecerdasan gitu loh. Wujudnya ya macam-macam. Wujudnya bisa jadi orang, bisa jadi binatang, bisa jadi apa aja gitu loh. Jadi setan itu jangan dibayangin sosok gitu. Adanya di setan itu sosok yang bawa kita ke neraka. Sekarang gue mau nanya, waktu Adam digoda iblis, setan di mana digodanya? Di surga. Masa di surga ada setan? Ayo pikir coba. Bukan gitu loh. Nah, kita tuh ada di kesadaran aku berapa. Makanya di surat 15, 39 sampai 42, kalau kamu udah mukhlis, kamu nggak mungkin digoda setan. Karena kamu udah ada di aku 1, aku 2. Setan nggak bisa masuk ke situ. Setan tuh maksudnya di 34 gitu. Ini nggak maksudnya?
Ketika saya hidup 34 ya setannya ini wujudnya tuh. Jelas kan? Yes. Kalau saya udah ada 34 saya godain Mas Abi, dia ikut tergoda, setannya siapa? Ya gue lah gitu. Udah wujud setannya. Malaikat juga gitu. Embodiment Iya ya. Mbak. Nah, oke. Kita santai aja ya, nggak usah buru-buru. Ya nanti Bu. Jelas Mbak ya? Yang tadi Mbak siapa nanya tadi yang sebelumnya? Udah jelas? Udah jelas ya Bu Nadia. Oh belum jelas. Ngulang lagi nggak? Nggak, maksudnya kalau tiga itu jadi yang wujudnya kan bukan wujud saya tuh, yang misalnya kayak teman saya itu dia ngasih makanan di sini terus dia Nah itu makhluk di dimensi lain, bukan setan. Bukan, makhluk di dimensi lain yang kita nggak lihat. Bisa juga arwah yang belum ambiar. Tapi bukan setan, kita nganggap setan tuh sosok sih. Ya, tadi saya bilang alam itu saling berintervensi, overlapping. Jadi alam dewa, alam kita tuh overlapping gitu loh Mbak. Bukan yang dia bisa nembus ke alam ini, nanti ada orang-orang tertentu bisa nembus alam sana gitu. Bisa kan ada orang-orang tertentu bisa menembus alam-alam yang lain gitu. Tapi bukan berarti alam itulah setan gitu, enggak. Tergantung, kan ada yang baik-baik juga. Makanya dibilang ada jin muslim katanya, ada jin musyrik gitu. Jin muslim pakai baju muslim, jin musyrik pakai baju musyrik gitu. Kan kita ada beberapa dimensi ya Mas Roni. Dimensi banyak ya, dimensi banyak. Dimensi 3. Tiga betul. Kelima, keenam, dan Ah banyak, 365 gitu dimensi. mencapai kesadaran dulu dan kesadaran. Nah, dimensi belum tentu kesadaran. Ada makhluk dimensi tinggi, kesadarannya rendah dan sebagainya. Itu cuma masalah dimensi aja. Mas Roni, saya berusaha memahami materi yang sekarang dibandingkan dengan informasi yang diterima dari Pak Koji, dari Rumi gitu ya. Jadi menurut Pak Hojim itu yang namanya Amerika itu justru sangat religius. Kalau kita lihat Donald itu ada tulisannya yang buat we trust. Iya. Karena memang Amerika tahun 1200-an itu berkoneksi dengan